akhlak. Kalau misalkan di sekolah anak bagaimana, lalu di rumah berbeda lagi, atau misalkan kondisinya ketika anak menjatuhkan temannya lalu diberitahu oleh guru tapi oleh orang tua dikasih taunya itu hal biasa, itu kan sesuatu yang tidak sinkron. Bahwa kalau di sekolah ya kita harus disiplin, anak saling menghargai satu sama lain, tapi ternyata orang tua bahasanya seperti ya namanya juga anak-anak, betul ya Miss? Bagaimana kalau itu terjadi dan tidak sinkron? Yang kedua mohon maaf. Terus terkait regulasi emosi anak. Tadi yang Miss sudah sampaikan pertanyaannya, jawabannya bahwa anak yang memiliki kecenderungan internal interpersonal itu perlu diregulasi secara dalam oleh orang tuanya. Karena bisa jadi anaknya itu sebenarnya itu cerdas tapi mendapatkan stigma buruk dari orang lain sekitar, lingkungan sekitar yang belum paham. Nah, bagaimana tahapannya menampung regulasi anak agar tidak terjadi pressure di sekolah dan di rumah, baik itu untuk guru dan untuk orang tua. Karena kan untuk bisa sinkron berarti kita harus tahu peran masing-masing. Saya sebagai ibunya anak saya tahu peran saya di rumah. Ibu guru perannya jadi orang tua di sekolah, ya sebagai orang tua di sekolah. Itu bagaimana cara tahapannya meregulasi anak yang pundung, yang marah, yang ngambek, dan lain-lain. Pertanyaan ketiga. Oh, banyak juga ya, silakan. Sesuai presentasi dari Miss juga, tadi Miss sampaikan juga kekurangan gen alpha adalah gen yang minim terhadap emotional intelligence. Oke. Lalu bagaimana caranya nih Miss kita bisa menyeimbangkan emosi si gen alpha ini? Karena kalau kita ibu-ibu di sini kan rata-rata gen X dan gen milenial. Itu kan sudah terlewati masa-masa kecewa dan jatuh bangunnya emosi gitu ya Miss. Sedangkan gen alpha ini tuh yang tadi Miss sampaikan maunya cepet, maunya ya nggak mau ribet gitu kan. Nah itu gimana caranya bisa menyeimbangkan emosi mereka dari emosi dan akademiknya? Nah ini pertanyaan terakhir nih Miss. Masih ada lagi borong ya. Emang ibu-ibu suka Karena saya borong? benar-benar kayak mendengarkan Miss Okti banget dari awal sampai akhir, asik. Masya Allah, silakan. Terus abis itu pertanyaan terakhir tentang tadi Miss Okti nyinggung sedikit tentang orang tua yang salah pilih sekolah. Oke. Tentang ekspektasi realistis dan lain-lain. Nah, apakah ada influence-nya trusted orang tua ke sekolah dan daya tampung sekolah terhadap masukan orang tua terhadap kenyamanan sekolah anak dan peningkatan nilai akademik anak-anak? Itu aja Miss pertanyaan dari saya. Terima kasih Miss Okti. Iya ibu, sama-sama. Wah lumayan banyak juga ya. Tapi seperti ini mewakilkan pertanyaan ibu-ibu yang lain ya. Saya jawab satu-satu dulu ya. Pertama saya izin menjawab pertanyaan pertama tentang kedisiplinan. Soal bagaimana sih kita bisa menerapkan kedisiplinan kepada anak dan sebenarnya apa pengaruhnya kepada si anak ya. Pertama untuk kedisiplinan ini kan belajar konsistensi ya kuncinya ya. Kalau misalnya sinkron antara sekolah sama rumah ya nanti kita yang kebagian enaknya gitu loh. Kayak contoh anak belajar tentang disiplin waktu, anak belajar tentang disiplin prioritas gitu ya. Maka nanti enaknya buat kita nggak perlu ngingetin anak lagi, dia udah punya awareness ke sana gitu. Tapi kalau nggak sinkron, apa yang terjadi? Ya anak bisa jadi berubah-ubah. Apalagi anak